Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komputer. Di sini kami bertiga dari kelas Sistem Informasi A yang diantaranya adalah saya Heru Gunawan dengan NIM 21044110030. Dan saya Dava Furqan Bayaki dengan NIM 2104411000166. Dan Mas Sopwan dengan NIM 21044110050. Di sini kami akan menjelaskan berbagai materi yang telah ditugaskan oleh Bapak untuk memenuhi ujian tengah semester kami. Yang pertama adalah materi robotika oleh saya Heru Gunawan dengan NIM 21044110030. Pengertian robotika. Robotika adalah perpaduan berbagai disiplin ilmu, khususnya mekanik, elektronik, dan komputer. Jika ilmu mekanik dan elektronik digabungkan, maka akan tercipta robot sederhana. Namun, jika mekatronika, mekanik elektronik, ditambah atau dipadukan dengan komputer, yaitu kecerdasan buatan, maka akan terciptalah sebuah robot cerdas. Nah, jenis dan fungsi robot. Jenis dan fungsi robot yang pertama adalah robot bergerak atau mobile, yang fungsinya untuk melakukan perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Yang kedua, robot tangan, manipulator, fungsinya untuk memegang atau memindahkan barang. Yang ketiga, robot menyerupai manusia, humanoid, mampu melakukan interaksi dengan peralatan maupun lingkungan yang dibuat untuk manusia. Yang keempat, robot berkaki, legend, memiliki kaki seperti hewan atau manusia yang mampu melangkahkan kakinya seperti robot serangga, robot kepiting, dan lain-lain. Yang kelima, robot terbang, flying robot, mampu terbang menyerupai pesawat model yang diprogram khusus untuk mengawasi keadaan di darat dari atas dan juga untuk meneruskan komunikasi. Yang keenam adalah robot dalam air, underwater robot, digunakan di bawah laut untuk mengawasi kondisi bawah laut dan juga untuk mengambil sesuatu di bawah laut. Kelebihan robot sebagai pengganti manusia. Kelebihannya, kestabilan dan peningkatan kualitas produk. Yang kedua, variasi hasil produksi berkurang. Yang ketiga, jam kerja mendekati 24 jam per hari. Yang keempat, dikurangi waktu pergantian pekerja. Yang kelima, mengatasi masalah kurangnya tenaga terampil. Yang keenam, tidak bekerja secara monoton. Ketujuh, penghematan sumber daya. Kedelapan, penghematan material dan suku cadang. Kesembilan, tidak perlu pendingin, pemanas, dan penerangan ruangan. Kekurangan robot sebagai pengganti manusia, diantaranya satu, membutuhkan biaya awal yang sangat besar. Yang kedua, berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga terjadi banyaknya pengangguran. Yang ketiga, tenaga manusia sudah tidak diperlukan lagi karena sudah digantikan dengan robot. Yang keempat, menumbuhkan sifat malas terhadap manusia karena semua sudah ditangani oleh robot. Materi yang kedua, augmented reality atau IR. Dijelaskan oleh saya Heru Gunawan dengan NIM 21044110030. Pengertian IR. Augmented reality atau IR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. IR memperbolehkan penggunanya melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. IR adalah teknologi yang mampu menyisipkan informasi ke dalam dunia maya dan menampilkannya ke dunia nyata dengan bantuan seperti webcam komputer, kamera, bahkan kacamata khusus.
Nah, adapun cara kerja IR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Mengapa output device? Mengapa? Karena akan menampilkan sebuah informasi berupa bentuk video, gambar, animasi, dan model 3D yang perlu digunakan sehingga pengguna bisa melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. IR menggunakan teknologi SLAM atau kepanjangan dari Simultaneous Localization and Mapping, sensor dan pengukur kedalaman. Misalnya, pengumpulan data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan, dan lain-lain. Adapun komponen pendukung IR diantaranya yaitu kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data informasi, kolaborasi dengan pengguna, dan mengirimkannya untuk diproses. Yang kedua adalah proyeksi. Proyeksi mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Yang terakhir adalah refleksi. Refleksi ini tujuannya untuk memainkan pengaturan gambar yang tepat dan akurat. Adapun jenis-jenis IR ada 4. Yang pertama, marker based IR. Jenis ini memerlukan objek visual khusus dan kamera untuk memindainya. Objek visual bisa berbentuk apa saja, dari kode QR yang dicetak hingga simbol khusus. Yang kedua, markerless IR menggunakan teknologi GPS, pengukuran kecepatan, kompas digital, serta akselerometer yang tertanam dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi kamu. Yang ketiga, projection based IR. Bekerja dengan cara memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan real. Yang keempat, superimposition based IR. Mampu mengganti tampilan asli dengan augmented, baik full maupun sebagian. Disinilah objek recognition memainkan peranan penting. Nah, perangkat yang mendukung IR yang pertama adalah mobile device atau biasa kita sebut smartphone dan tablet. Yang kedua adalah special IR device. Contohnya adalah HUD, Head Up Display, yang fungsinya untuk mengirimkan data dengan tampilan transparan ke tampilan yang dapat diterima pengguna. Yang ketiga, IR Glass. Contohnya Google Glass, Lustre See-Through, Meta 2 Glass, dan lain-lain. Perangkat ini mampu menampilkan notifikasi dari smartphone. Yang keempat, Virtual Retinal Displays VRD. Perangkat jenis ini menghasilkan gambar dengan sinar laser ke mata manusia, bertujuan menampilkan gambar yang terang, yang berkontras tinggi, atau berresolusi tinggi. Nah, contoh penerapan IR, contohnya adalah pada game, sosial media, pada medis, dan broadcast. Nah, kemudian saya lanjutkan ke teman saya. Virtual reality disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Dava dari Furqan Bayati dengan NIM 2104411000166. Pengertian virtual reality. Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga penggunanya merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal sebagai istilah realitas maya. Cara kerja virtual reality. Cara kerja dari virtual reality ini ialah dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Kemudian, melalui alat berbentuk seperti kacamata virtual reality, ini seorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun fiksi. Kekurangan dari virtual reality,
Kekurangan pada virtual reality ialah bagi penggunanya mungkin mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan. Bukannya dunia nyata dengan orang sungguhan, akhirnya virtual reality dapat meningkatkan pengangguran. Lebih sedikit orang yang diperlukan untuk merancang proyek-proyek. Untuk kelebihan dari virtual reality, banyak sekali keuntungan menggunakan virtual reality. Pekerjaan yang dari susah dapat dijadikan mudah dengan menggunakan berbagai macam aspek dari komputer. Misalnya seperti merancang suatu bangunan seperti gedung, hotel, dan rancangan denah rumah. Melakukan beberapa latihan yang rumit seperti latihan menerbangkan pesawat bisa kita lakukan dengan simulator dan game. Virtual reality bisa dijadikan pelarian bagi beberapa orang yang sudah penat dengan masalah di dunia realitas, misal seperti Second Life, The Sims, dan Fable. Contoh virtual reality atau VR ialah Cardboard, VRC, Cardboard Camera. Internet of Things atau biasa singkat IoT oleh saya sendiri dapat dilakukan Bayati dengan NIM 2104411000166. Pengertian Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT adalah sebuah konsep di mana sebuah objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan dan tanpa adanya interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke perangkat komputer. Cara kerja Internet of Things atau IoT. IoT bekerja dengan memanfaatkan sesuatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi, internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Adapun tantangan terbesar yang menjadi hambatan dalam konfigurasi IoT adalah bagaimana menyusun jaringan komunikasinya sendiri. Unsur-unsur pembentuk Internet of Things atau IoT. Itu pun ada 5. Yang pertama, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Kedua, konektivitas. Ketiga, sensor. Keempat, keterlibatan aktif atau active engagement. Kelima, perangkat berukuran kecil. Sejarah dan perkembangan Internet of Things atau IoT. Yang pertama, tahun 1989, Internet mulai terkenal. Tahun 1990, seorang peneliti bernama John Romkey membuat suatu perangkat pemanggang roti yang bisa dinyalakan atau juga dimatikan lewat internet. Tahun 1994, seorang bernama Steve Mann menciptakan WIRCAM. Tahun 1999, ditemukan mesin yang sistemnya berbasis radio frekuensi identification atau RFID secara global. Tahun 2000, brand bernama LG mengumumkan rencananya untuk membuat dan merilis teknologi IoT yaitu lemari pintar. Tahun 2003, FRID yang sebelumnya telah disebutkan mulai ditempatkan pada posisi penting dalam masa pengembangan teknologi di Amerika melalui program SHAFI. Tahun 2005 yaitu pada saat media-media ternama semacam The Guardian dan Boston Globe mulai mengutip banyak sekali dari artikel ilmiah dan proses pengembangan IoT. Macam-macam bidang penerapan IoT. Ada 6. Yang pertama pertanian, yang kedua energi, yang ketiga lingkungan, yang keempat otomatisasi rumah, dan kelima media dan kesehatan, dan untuk yang keenam adalah transportasi.
Selanjutnya adalah menjelaskan tentang drone yang disampaikan oleh saya. Nama saya adalah Sofwan dengan NIM 21044110050. Pengertian drone. Drone merupakan pesawat tanpa pilot. Pesawat ini dikendalikan secara otomatis melalui program komputer yang dirancang atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang terdapat di antara atau daratan atau di kendaraan yang lainnya. Lanjut. Mas Sofwan boleh off cam aja. Lanjut. Mas Sofwan mungkin ada nih. Silakan Mas dilanjut. Nggak apa-apa, off cam aja. Kalau jaringannya kurang bagus. Selanjutnya prinsip multirotor. Multirotor ketika beroperasi menggunakan 4 rotor dan 4 buah baling-baling. 2 rotor berputar melawan arah jarum jam dan 2 lainnya searah jarum jam. Karena kombinasi inilah sistem mampu mengendalikan gaya angkat pesawat melalui kondisi torsi yang seimbang. Sedangkan ketika FTOS multirotor mampu melakukan pitch yang selanjutnya
Selanjutnya yakni proses produksi drone multirotor. Di antaranya ialah metode Posed deposition, modeling, atau FDM. Yang kedua, metode serut. Yang ketiga, selanjutnya yakni stabilitas, di mana stabilitas adalah kemampuan pesawat untuk kembali ke posisi semula kali. Yang membuat pesawat seimbang atau tidak antara lain yakni satu, wings atau berat bobot drone, yang kedua kegagalan sistem, dan yang ketiga kerangka yang digunakan. Selanjutnya parameter stabil. 1. Maneuverability merupakan tingkat kemudahan pesawat dalam bermanuver dalam kasus ini adalah drone mampu take off loading dengan sempurna. Yang kedua, controllability merupakan kemampuan pesawat untuk merespon kontrol pilot dengan baik. Selanjutnya, parameter stabil. Yang pertama, maneuverability merupakan tingkat kemudahan pesawat dalam bermanuver. Dalam kasus ini adalah drone mampu take off loading dengan sempurna. Dan yang kedua, Mas Sofwan? Mas Sofwan nggak ada ya? Mungkin saya lanjut materinya karena Mas Sofwan ada terkendala koneksi mungkin. Pengertian 5G. 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang menjanjikan kecepatan pengunduhan dan pengunggahan data 10-20 kali lebih cepat dari kecepatan internet generasi sebelumnya. Dalam prakteknya, muncul teknologi 5G dimaksudkan guna memberikan kemudahan kepada pengguna dalam hal kecepatan data, latensi yang rendah, koneksi jaringan yang luas, serta kapasitas jaringan yang lebih tinggi. Singkatnya, dengan teknologi 5G, kamu bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan internet.
aktivitas pengguna internet 500% lebih cepat dibanding dengan 4G LTE. Mas Sofwan ada nih. Dilanjut Mas, penemu 5G. Mas Sofwan? Ya, penemu 5G dialah Michael Lemke. Ya, Mas. Penemu 5G dialah Michael Lemke, pria berkebangsaan Jerman yang juga seorang ahli fisika yang bergelar PhD atau doktor. Ini disebut-sebut sebagai sosok penemu jaringan 5G untuk mewujudkan akhirnya teknologi 5G. Kabarnya sudah melalui penelitian sejak tahun 2016 silam. Tepatnya ini Dresden University of Technology Jerman. Selain sebagai seorang ahli fisika, Michael Lemke juga selanjutnya kecepatan maksimal 4G yakni 300 Mbps. Kalau 5G 6,5 Gbps. Dan kecepatan upload 4G ialah 17 Fps. Dan kekuatan sinyal 4G ialah tidak beraturan serta berpotensi membuang energi dan tenaga dari pemancar. Kalau 5G besaran sinyal yang lebih baik. Dan kecerdasan perangkat di antara 4G dan 5G, kalau 4G dapat mengidentifikasi tiap perangkat. Kalau 5G mampu membedakan perangkat tetap atau fixed dan mobil. Dan yang selanjutnya latency, yang mana kalau 4G lebih lama, kalau 5G jauh lebih singkat. Selanjutnya, kelebihan teknologi 5G, yakni diantaranya koneksi lebih luas, dan yang kedua hampir tidak memiliki delay, dan yang ketiga hemat energi. Dan selanjutnya, kekurangan teknologi 5G, yakni frekuensi radio yang penuh. Yang kedua, privasi dan keamanan. Dan yang ketiga, daya tembus yang minim. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kami bertiga pemaparan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.